Baik, saya buka ya, Bapak-bapak. Ya, ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai malam ini harus menunggu setahun dari pertemuan pertama ya, Pak ya. Iya, ya, Bu. Untuk pertemuan kedua ini senang sekali Bapak-bapak bisa bergabung meskipun baru sedikit ya, tapi saya yakin teman-teman yang lainnya bukan menyengaja untuk tidak hadir, tapi mungkin karena kesibukan dan saat ini kondisi sedang hujan merata di seluruh DIY atau mungkin sampai luar DIY ya. Jadi mungkin ada gangguan sinyal atau mungkin gangguan listrik padam, itu mari kita maklumi bersama. Dan Bapak Ibu, malam ini kita akan seperti yang saya sampaikan di grup, hari ini kita akan cek progres ya, progres Bapak Ibu dalam membuat LKPD kemarin, apa kesulitan yang Bapak Ibu hadapi, kemudian nanti mari kita carikan solusi bersama jika itu memang perlu kita carikan solusinya, atau Bapak Ibu juga bisa mungkin mempresentasikan dari apa yang sudah dibuat nanti ya, mungkin Pak Haris sama Pak Rinto nanti bisa share hasil karyanya supaya Bapak Ibu teman-teman yang lain bisa menyaksikan dan mungkin terinspirasi dengan idenya Bapak semuanya. Nah, selanjutnya nanti kita juga akan mencoba untuk menambahkan audio, karena di pertemuan pertama kemarin saya belum mendemokan untuk insert audio, dan nanti kita akan mencoba untuk memasukkan aset dari web lain gitu ya, dari web lain, dan mulai untuk mengenerate AI ya gitu. Oke, sebentar saya ini. Oh ya, sebelum kita mulai mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kelancaran dalam pertemuan kita malam hari ini. Oke, baik, mari kita berdoa. Bapak Ibu berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita mulai dengan saya buka dulu. Oke. Ya, sudah terlihat ya Pak ya untuk Ya. tampilannya. Oke, Bapak Ibu, kalau kemarin saya membuat LKPD Bunga Desi. Nah, ini kemarin kan sudah dipublish ya. Kita mau edit, kita mau menambahkan audio. Nah, di sini Bapak Ibu, audio itu nanti bisa ada dua macam, yaitu sebagai background musik atau BGM, atau bisa menjadi sound effect atau SFX ya, sound effect. Jadi bisa sebagai sound effect, bisa sebagai background musik. Nah, ini tampilan pertama itu kan seperti ini, terlalu besar ya Bapak Ibu ya. Nah, kemarin saya lupa bahwa untuk setting kamera, kemarin kameranya tidak saya setting. Jadi ini kalau dilihat di layar itu kan langsung tampilannya besar sekali ya. Nah, kita bisa men-setting ini dulu, setting kamera ini kita atur sedemikian rupa supaya semua terlihat gini ya. Terus ini saya buat supaya tidak lintir. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan yang kita inginkan. Nah, tampilan yang kita inginkan ini kemudian mau kita setting. Berarti nanti ketika Bapak Ibu membuka linknya gitu ya, itu yang muncul langsung seperti ini. Kita klik di bagian slide ini Pak, layar ini kita klik, kemudian kita atur kamera. Nah, itu ya, berarti nanti ketika kita membuka akan langsung seperti ini. Kita coba, kita simpan dulu, kemudian nanti kita close, kita buka lagi.
gitu ya. Saya coba untuk kembali kita simpan. Oke, kita mau lihat lagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah tersetting kameranya. Nah, langsung munculnya sudah seperti settingan kamera kita tadi ya Pak ya. Jadi kemarin saya lupa, nah saat ini saya ajak Bapak Ibu untuk mencoba untuk setting kamera. Nah, coba sekarang Pak Hari sama Pak Rinto itu bisa sambil disetting kameranya dulu supaya nanti tampilannya seperti ini, tidak terlalu besar. Oke, baik. Ya, di setting kamera. Langsung diklik di slide-nya itu. Terus Bapak Ibu ini seperti halnya apa ya namanya PowerPoint. Ini kan tampilannya hampir mirip PowerPoint ya Pak. Jadi ini ada slide. Ini slide 1. Kita bisa nambahkan slide di sebelahnya. Nah, kita pindah slide begini. Ini akan muncul oke, siap Pak Rinto, tidak apa-apa. Ya, jadi kita bisa nambah slide. Ini langsung muncul jadi halaman baru lagi. Nah, misalnya di sini saya mau menambahkan aset gitu ya. Saya mau menambahkan aset lagi di slide baru. Itu misalnya yang gratis aja ya. Gak beda nggak apa-apa, nanti kita edit lagi. Saya mau cari alat musik saja supaya ini. Yang saya sudah punya suaranya supaya gampang. Nah, di sini ada alat musik ya. Saya ambil misalnya pelempung atau sitar ya. Nah, nggak nyambung nggak apa-apa, ini yang penting kita prakteknya. Oke, kita mau perbesar dulu. Saya putar. Caranya sama ya Bapak Ibu ya, untuk muter, untuk geser gitu ya. Ini mau saya pindah ke depan supaya lebih besar. Nah, kayak gitu. Kita muncul lagi teks. Warnanya kok kuning, nggak kelihatan. Ganti warna merah. Oke, besar lagi ukurannya. Nah, ini kita nambah baru ya Pak ya. Nah, terus ini kita mau masukin audio nih. Kita mau masukin audio. Ini ada gambar notasi ya. Itu Bapak Ibu bisa langsung diklik. Nah, sebenarnya di assembler sudah ada ini BGM gratis, itu adalah background musik. Bapak Ibu bisa mendengarkan dulu apa namanya suaranya dulu sebelum dipakai. Jadi ini bisa dipakai untuk background musiknya. Jadi nanti sepanjang nanti anak-anak membuka atau men-scan LKPD itu musik kita akan berputar terus gitu ya, jadi sebagai background musik. Atau nanti kalau Bapak Ibu mau bikin bikin games, kan games ada yang mungkin dia salah gitu atau dia menang gitu, Bapak Ibu bisa pakai You lose. Bisa pakai ini ya. You win. Misalnya menjawabnya benar. Kalau misalnya jawabnya salah, ada nggak ya? Oh, ini ada. Yang jawabnya salah bisa pakai ini gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya musik sendiri, nah itu bisa diupload di sini. Formatnya adalah MP3 ya, Bapak Ibu. Nah, ini udah ada beberapa beberapa suara yang sudah pernah saya masukkan. Nah, ini ada bunyi-bunyian alat musik karena saya kan ngajar seni ya Bapak Ibu ya. Jadi saya kadang-kadang lebih sering membuat aset musik. Misalnya ini suara celempung atau sitar gitu ya.
Kemudian ini ada suara juga waktu saya demo untuk guru bahasa Inggris. Hello, my name is Thomas Alva Edison. Pakai AI, jadi saya pakai TTS free atau text to speech ya, TTS itu. Kemudian saya download format MP3, saya upload di sini. Nah, disarankan untuk tidak terlalu besar ukurannya, supaya nanti juga tidak terlalu membebani kapasitas dari penyimpanan Bapak Ibu di assembler. Nah, di sini saya sudah pakai 15,8 dari 450 MB. Kenapa masih sedikit? Karena saya cuma ngambil suara. Ada yang Bapak Ibu yang upload video bisa diupload juga di assembler gitu, tapi nanti akan mengurangi kapasitas ini dan nanti akan membuat studio Bapak Ibu jadi lebih berat gitu ya. Nah, kita mau masukin tadi celempung ya. Jadi saya mau masukin ini, tinggal saya klik pakai. Nah, di sini nanti Bapak Ibu ada, sebelum kita letakkan di studio kita, ini ada pengaturannya. Ini pengaturan volumenya, atau mungkin misalnya Bapak Ibu supaya tidak terlalu keras, ini bisa diturunkan volumenya. Kalau saya biasanya di angka 70 atau 80 itu sudah lumayan keras gitu ya. Nah, ini tipenya mau dijadikan musik latar atau mau dijadikan sound effect. Nah, saya tuh pengennya nanti ini suara ini akan bersuara atau berbunyi ketika alat musik celempung ini nanti disentuh oleh siswa gitu ya. Jadi sebelum alat musik itu disentuh, dia tidak akan bersuara. Nah, makanya ini saya ganti sebagai SFX atau sound effect. Nah, kemudian apakah ini diputar berulang? Artinya apa? Kalau misalnya ini kita aktifkan begini, kita warna biru begini, berarti nanti ketika musik celempung itu berhenti, dia akan terulang lagi, akan mengulang bersuara lagi. Jadi di loop gitu ya? Iya, kayak di loop, betul. Jadi kalau saya biasanya tidak usah di loop, karena nanti terlalu lama itu juga membuat bosan gitu ya. Jadi supaya anak nanti seperlunya saja mendengarkan alat musik ini. Kemudian kita klik place. Nah, sudah ya, kita klik place. Di sini sudah ada. Nah, di sebelah kanan ini masih ada lagi ini, Pak. Masih ada menu lagi untuk suara siter ini. Nah, ini tidak akan terlihat nanti di layar karena ini hanya sebuah sound ya. Jadi ini nggak akan muncul sebagai objek gitu. Nah, di sini visibilitas. Tadi kan kita baru ngatur volume, kita jadikan sebagai sound effect, kita loopnya kita matikan. Nah, visibilitas ini jika ini posisinya on seperti ini, berarti nanti begitu mulai dia langsung nyala musiknya. Padahal kan tadi kita pengennya kalau diklik baru nyala musiknya gitu ya. Nah, ini kita off kan. Jadi dia nanti belum akan berbunyi kalau belum ada tindakan gitu ya. Nah, sampai di sini sudah bisa dipahami, Pak? Sudah, Bu. Oke, siap. Nah, sekarang, karena kita mau ada interaksi ya di sini ya. Jadi tidak hanya melihat, kalau kita lihat di slide 1 kemarin, interaksi kita adalah anak-anak nanti mengeklik teks. Kita coba pratinjau dulu ya. Kita pratinjau. Bapak Ibu kalau mau ngecek di sini di pratinjau ini kayak print preview gitu ya kalau di Office ya misalnya. Nah, ini print previewnya gitu. Nah, previewnya di sini Bapak Ibu bisa cek dulu. Ini sudah jalan apa belum? Gitu. Oke, nah sini kok nggak kelihatan. Ini mungkin sinyal ya, nggak kelihatan bunganya. Nah, ini kalau diklik di anotasinya dia akan muncul tulisan. Oke, ini aktif ya. Kemudian saya mau di slide 2 nih. Slide 2 ganti celempung. Ini tak klik. Loh, kok diklik kok belum nyala musiknya. Padahal tadi kita mau pengennya ini diklik nyala gitu kan, Pak. Nah, ini karena tadi belum kita setting. Nah, kita close dulu. Kita mau setting dulu Bapak Ibu. Kita mau setting dulu, kita kembali ke slide 2.
kita atur kameranya dulu juga ya supaya ini. Nah, segini aja. Oke, kita mau kasih interactivity di sini atau namanya untuk visual coding. Kita ini namanya visual coding di sini di assembler. Letaknya di sini Bapak Ibu. Ada gambar petir di sini ya. Sudah terlihat Pak? Nah, gambar petir ini kita klik. Nah, di sini akan muncul aset atau apa yang ada. Saran saya yang di atas ini tidak usah diklik gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang sebelah atas ini tidak usah diklik karena kadang-kadang malah bikin error. Kita langsung ke sini. Ini saya kenalkan dulu untuk visual coding ini. Yang pertama adalah event. Nah, event ini nanti akan ada beberapa contoh perintah. When titik-titik is click. Nah, jadi jika objek itu diklik, misalnya di sini ada objek celempung ya. Ini ada celempung juga. Ini supaya saya nggak bingung, ini saya close dulu, saya ganti nama dulu yang satu. Nah, yang ini namanya saya ganti teks gitu. Nah, supaya bisa membedakan ya. Jadi kadang-kadang begitu, kita harus di informasi umum ini, namanya ini kita ubah dulu supaya tidak terlalu membingungkan kita. Nah, kita ini ya, when. Nah, ini kan ada celempung, ada teks celempung gitu ya. Kita pilih yang celempung karena tadi yang teks kan teksnya. Kita kan mau kalau gambarnya ini diklik akan berbunyi. Nah, jika celempung diklik, apa yang terjadi gitu ya. Ini kita pakai state. Nah, set media suara siter celempung gitu ya. Oke. Ini kita geser Bapak Ibu, kita geret sampai bunyi klik. Nah, berarti ini sudah nyambung. Playing, kemudian ini loop-nya kita hilangkan. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Sebentar. Baterai saya kok lemah. Saya pasang ini dulu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Pak Haris sama Pak Rinto? Untuk tanda petirnya itu kok ada kayak tanda pro itu, bukan? Bukan. Bukan. Petir itu memang untuk interactivity. Coba Bapak klik, bisa kan? Meskipun belum pro. Oh iya, sebentar. Oh ya, bisa. Nah, bisa ya. Jadi itu bukan karena pro atau tidak. Jadi memang gambarnya petir. Nah, ini nanti kalau celempungnya diklik, maka suara siter celempung akan berputar gitu ya, akan memutar gitu ya. Oke, kita perhatiin jauh dulu. Sebentar Bu. Ya. Mungkin untuk ini aja secara estetika aja. Oke. Untuk kalau di tampilan di projectnya itu kan lantainya masih kayak jaring-jaring keramik. Misal itu diberikan background lantai yang betul-betul misal kayak kayu atau apa sehingga tidak terkesan ngambang. Kalau yang di preview Bu Rini kan itu objeknya ngambang. Iya. Apa mungkin karena ini baru pengerjaannya dulu, mungkin tampilan lainnya misal lantainya biar kelihatan nyata gitu, mungkin ada pembahasan lain mungkin. Gitu aja. Bisa Pak, bisa. Bapak Ibu bisa ngambil aset dari dari aset 3D ini memang belum saya tambahin gitu ya, karena kalau gridnya itu tidak dikasih apapun gitu ya, itu memang hasilnya akan kosong seperti ini, jadi tanpa background gitu ya. Nah, ini kita mau ngecek audionya ya Pak ya. Coba. Ya.
Kedengar betul Iya, suaranya? benar. Iya. Oke, nah berarti ini suaranya sudah masuk. Oke, berarti ini misalnya mau ini ya, mau diganti apa namanya, mau diganti lantainya gitu ya. Bapak Ibu bisa ada 2 cara, yang langsung di sini bisa pakai background yang ada di sini. Tapi ini kayaknya saya kurang tahu ya. Yang desain di sini ini bisa untuk semuanya. Nah, ini misalnya Bapak Ibu mau di kampung atau di ini misalnya nanti ada objek. Oh iya. Kalau di tempat Bapak bisa nggak dicari di sini? Skin, color setting. Skin color setting. Bisa. Pro atau yang bergambar ini untuk pro atau gratis bisa juga bisa Pak, coba. Bisa. Ini ada beberapa contoh background yang sudah ada. Ini bisa Bapak Ibu gunakan gitu ya. Kalau misalnya tidak, background warna alam, pun juga. Temanya alam ya, semua. Alam semua. Oke. Nah, kalau misalnya mau yang lain misalnya gitu ya. Saya ganti yang warna saja. Nah, ini cuma warna. Jadi nanti backgroundnya warna gitu aja. Nah, ini di pantai gitu misalnya. Nah, ini di ternyata lambat ya pindahnya. Kayak gitu bisa, atau Bapak bisa pakai gambar. Bisa ditambah gambar sendiri di sini. Iya, gambar sendiri. Misalnya Bapak Ibu punya gambar lantai nih atau gambar panggung, mau ke panggung boleh. Atau di sini juga bisa. Misalnya Bapak Ibu mau pakai yang apa ya? Yang alam kemarin ada kok. Misalnya mau pakai ini pro ya, mungkin bisa nggak? Matras, pakai lantai ini gitu bisa. Bapak Ibu bisa nambahin di sini. Itu. Bentar, saya carikan gratis ada nggak ya? Pro ya. Misalnya Bapak Ibu mau bikin ini boleh, bisa bikin pulau gitu ya. Misalnya contoh tadi bikin pulau itu bisa. Bisa. Jadi nanti bisa misalnya Bapak Ibu mau bikin. Nah, misalnya ini mau dikasih tebing ya, lantai kayak gini. Sudah. Ya gitu ya Pak ya, kurang lebihnya. Nah, ini mau kita pindah ke bawah. Bawahnya sini gitu ya mungkin, atau ini tebingnya di sini. Gelembungnya yang kita pindah, ini mau kita gedein lagi misalnya. Gede banget. Nah, misalnya mau begini, kemudian, nah kayak gini. Nah, nanti ini Bapak Ibu masih bisa berkreasi ya. Nah, kurang lebih begitu. Mungkin yang dimaksud Pak Haris kayak gini ya Pak ya? Iya. Ya, nambah background sendiri. Boleh, bisa. Nanti mau ditambah rumah di sini, mau ditambah apa, tanaman yang lain gitu, bisa gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang nih Bapak Ibu nih, ini sudah sampai ke interactivity ya. Jadi tadi kita kalau ngeklik saron, ngeklik celempung, ada suara celempung. Nah, ini kan Bapak Ibu punya 2 slide nih. Nah, gimana caranya supaya nanti slide ini bisa kita pindahkan gitu ya. Nah, maksudnya dari slide 1 menuju slide 2 itu kita mau pakai tombol dan tombol next gitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu seperti mau bikin presentasi itu kan bisa kita naik next interaktif kan? Ya, ada next, ada back gitu ya. Nah, kita tinggal cari dulu. Biasanya adanya di gambar itu tombol. Saya carikan tombol next sama back gitu. Button. Ada.
Di pencarian di button aja, Bu. Kalau di 2D-nya itu nggak ada ininya ya Pak, nggak ada searchingnya. Oh, Ya kalau di yang 2 dimensi nggak ada searchingnya, tapi kalau paketan. yang 3 dimensi, Paketan. iya. Coba kalau yang di 3 dimensi ada nggak button? Cek dulu. Ini ada di atas tadi, Bu. Ini nih ada. Ya ini ya. Next ada nggak? Next. Kalau nggak ada next kita Ada. cari. Ini ya ada next Kiri, ya. kiri. Oke. Oke. Kita kasih di sini misalnya tombol next-nya mau di, misalnya next itu sebelah kanan bawah ya Pak ya. Iya. Sebelah kanan ya. Jadi kita ini nggak, tidak usah terlalu besar gitu. Kemudian kita perhatiin jauh udah munculnya gimana bentuknya. Oke, oh, kurang nggak dikit, kita cek lagi, kita putar agak ke sini. Nah, biar terlihat kayak gini. Nah, gitu. Oke, jadi tombol next ini mau kita atur gitu ya. Kita tambahkan interactivity-nya di sini. Even jika Diklik. ya, klik, kita pilih next button ya. Oke, maka state-nya apa? Ya, kita switch scene ya, kita Scene ganti ya, kita pindah into scene 2. ya, ini di Scene 2. ganti scene 2. Nah, begitu. Oke, terus nanti di sini kita tambahin back ya. Nah, jadi kita tambah back. Mana back? Oke. Kita tambah backnya. Oh, masih di sini. Maju. Dimajuin lagi, dinaikkan lagi. Ya, terlalu besar. Oke, begitu. Nah, misalnya kayak gini ya, terus ini mau kita kasih interactivity sama jika sebentar di gimana yang tadi kok nggak ketemu. Itu kan di scene 2, Bu. Jadi oh iya betul ya, saya cari kok nggak ada ya. Oke, terima kasih Pak. Nah, jika ini next previous button ya, state-nya set switch scene to scene 1. Oke, kayak gitu. Nah, ini bisa Bapak Ibu ini lagi. Disambung Nah, lagi. ini enggak disambung ya. Apa pisah itu? Enggak, pisah enggak, Pak? Sendiri. Pisah, Pak. Pisah. Oh iya. Nanti ini pun nggak bisa nyambung karena kan karena nggak ada beda perintah. Nggak beda perintah. Nggak ada takian klik. Ada yang perintahnya sampai berjejer-jejer itu juga bisa. Nanti itu kalau sudah di apa ya, tingkat lanjut ya. Ini tingkat pemula masih satu-satu dulu perintah. Nanti kan ada ini, ada execute, action 1, Bapak bisa bikin action 1 itu apa gitu. Nah, ini nanti ini juga bisa jika the value of variable 1 change. Nah, ini misalnya nanti ada skor. Nah, gitu bisa ke sini. Nah, ada skor nanti Bapak Ibu bisa pakai ini. Nah, kalau misalnya nggak jadi dipakai gimana? Tinggal di delete aja. Gitu. Kalau ini mau nggak dipakai nih, tinggal di delete aja. Gitu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin seperti tadi mau usul tambah apa gitu. Monggo Pak. Perhatiin jauh dulu ya, sambil kita perhatiin jauh ya. Misalnya itu kan kalau biasanya ini kalau sudah tingkat yang komplit ya. Iya.
Itu Pak Rinto nanya dulu gitu. Oke, sebentar. Oh, ada di Aset next. chat ya. Oke, sebentar. Ya. Aset next tadi. Oh, kalau memasukkan aset dari luar itu iya akan mengurangi space. Tapi kalau misalnya asetnya dari dalam assembler tidak mengurangi, Pak Rinto. Kemudian aset next tadi di mana? Di sini Pak, sebentar ya, saya ulang lagi. Aset next di 3D. Bapak Ibu nanti cari di pencarian itu button. Nah, ini ditulis di sini button. Misalnya ini saya close dulu ya. Jadi di sini kan nanti ada pencarian ya, pustaka 3D ini. Di sini sebelah kanannya ada tombol cari. Nah, Bapak Ibu nanti kalau mau cari next button di sini. Buttons. Nah, ini ada. Di sini juga ada yang link in atau pakai simbol yang lain. Tuh. Sebentar, malah mati. Nah, ini mungkin yang mau pakai yang tanda-tanda panah gitu. Boleh pakai ini. Atau mau bikin button sendiri, di teks sendiri boleh. Nah, true, false, terus mau ada ini, itu bisa. Atau mau cari yang lain. Ini yang tadi cari di sini Pak, ada forward, ada add button, ada all, kemudian ada play, misalnya nanti ada sesuatu yang mau dimainkan gitu. Save icon, stop button. Nah, di sini ada misalnya mau nanti ada sound effect gitu. Kalau ini dinyalakan, nanti background musiknya nyala gitu, bisa pakai ini. Caranya nanti sama, jika nanti Bapak Ibu mau pakai, diaktifkan dulu, pakai interactivity yang ini, gambar petir ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu Tias, halo? Masih menyimak atau sambil praktik, Bu Tias? Mohon maaf Bun, saya nyimak dulu ya, nggak praktek ini. Oke, tidak apa-apa. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini sudah mencoba untuk bikin interactivity dengan 2 slide ya. Kalau misalnya mau nambah slide lagi gimana? Boleh, Bapak Ibu masih bisa nambah slide lagi sebanyak Bapak Ibu nanti mau membuat media ini. Jadi misalnya biasanya kan kalau Bapak Ibu selain jadi LKPD ya, ini bisa jadi alat untuk presentasi. Nah, kalau presentasi kan nanti akan next slide gitu ya, akan tambah slide-nya lagi, boleh bisa ditambah lagi, tambah terus gitu ya. Untuk next dan preview-nya bisa pakai tombol seperti ini tadi. Kemudian bisa tambah tombol home kalau misalnya nanti slide-nya lebih dari 1 atau lebih dari 2 gitu, bisa ditambahkan tombol home supaya nanti bisa kembali ke halaman awal. Atau Bapak Ibu mau halaman awal judul doang gitu ya, itu boleh, bisa juga. Misalnya cuma dikasih judul teks tok, misalnya media interaktif mata pelajaran ini gitu. Nah, itu nanti sebagai home. Atau mungkin Bapak Ibu bisa bikin bikin misalnya mau bikin semacam daftar isi gitu. Ini coba saya carikan. Sebentar, oh bukan di sini ya, saya bikin. Karena saya itu di sini punya 2 akun, jadi saya nggak pakai yang ini. Sebentar, saya contohkan untuk yang interactivity saya yang ada ininya. Saya pindah slide dulu, pindah Windows ya, karena saya punya 2 akun. Ini yang akun yang tadi itu akun belajar, yang ini yang akun daftar. Ini yang akun awal saya sebelum sebelum kerjasama dengan Belajar ID itu saya pakai akun Gmail Bapak Ibu. Dan memang berbeda aset yang kita miliki. Tapi ini kebetulan kalau yang ini sudah saya saya upgrade ke premium 1 tahun.
Ini Bapak Ibu, saya akan memperlihatkan ini. Ini saya punya games batu gunting kertas gitu ya. Ini bisa langsung kita lihat. Kalau dilihat, nah kayak gini. Lihat dalam 3D saja ya. Nah ini nanti interaktivitinya ini tumpuk-tumpuk Pak. Ini kalau saya bilang ini untuk tingkat lanjut ya, nanti Bapak Ibu menghendaki untuk kita lanjut untuk sesi berikutnya, perlatihan berikutnya untuk kita sesi level lanjut gitu, kita bisa membuat ini. Nah kita play ya. Nah misalnya ini kita tokohnya ini gunting. Oh ternyata si robotnya ini milihnya batu, berarti kita salah. Kita ulang lagi. Ganti. Oh gitu. Nah ini cuma saya kurang kasih skor. Ini masih bisa saya edit lagi. Kayak gini Bapak Ibu. Jadi bisa bikin game kayak gini. Nah, kalau kalah dia akan diserang. Oh ternyata. Jadi yang robot ini kita bikin random supaya kayak kita sebagai pemain nggak tahu. Nah kalau draw gitu. Kalau ini kalah lagi. Apakah skala gunting selalu itu? Oh beberapa kali begitu. Oke. Ya, kayak gini Bapak Ibu. Kita bisa mencoba. Nah, ini kita random untuk robotnya ya, jadi nggak mesti sama. Berarti itu untuk robot yang sebelah kanan itu kita kasih kodenya ini Pak, random. Jadi dia sesuai apa yang dia ingin. Coba saya bukakan studionya ya, kita klik edit ya supaya Bapak bisa melihat interaktivitinya. Agak panjang ini untuk interaktivitinya. Saya coba ini. maksudnya itu jenis gambarnya 3D tapi yang bisa moving itu. Iya. Ya ada Beda sama animasinya. yang aset yang tidak beranimasi, ada yang beranimasi. Ya, betul. Asetnya kita pilih yang bisa bergerak. Oh iya. Kalau Bapak mau membuat ini, saya ada tutorialnya gitu ya. Nanti kalau misalnya ingin mencoba untuk tingkat lanjut. Nah, ini sebentar kosong. Nah, ini Pak, interaktivitinya sampai sepanjang ini, sebanyak ini. Sebentar. Ini saya bukakan ya. Nah, sampai sebanyak ini interaktivitinya untuk bikin game. Nah, ketika play show option, terus ini jika klik retry gitu ya, nanti gambar batu gitu. Jadi ini ada penjelasannya satu-satu. Sedikit ini saya mengingat dulu ada siswa SD Mujahidin karena tahu guru multimedia kan. Ya. Terus TU itu ke ruangan saya, Pak, ini ada anak saya dapat tugas ini, terus yang mengklik itu state-nya tadi saya jadi teringat Bu, terus buat game. Oh ini mungkin yang ini maksudnya, tapi waktu itu saya memang harus menginstal aplikasi dulu, terus karena sudah biasa di Adobe Flash untuk actionnya itu kan saya menganalogikan saja kalau di Flash seperti ini misalnya ke scene berapa, jika diklik kemana. Jadi saya teringat ini Bu. Mudah-mudahan ya nanti bisa untuk ke tingkat lanjut ini. Iya, oke, siap Bapak. Saya juga nanti siap untuk misalnya ada request untuk kita lanjut ke level berikutnya, nanti kita bersama-sama untuk sharing ya Pak ya. Iya, siap. Makasih Bu. Oke, ini Pak. Oke, ini salah satunya, ini yang agak kompleks ya, agak banyak. Kemudian ini saya ada lagi yang tadi saya sampaikan, ini sebentar kok gede banget sih kalau 100 ya.
Ini saya bikin, ini masih banyak draftnya kalau yang di sini. Ya, banyak draftnya kan. Nah, ini mengenal rumah adat. Nah, di sini saya ada beberapa halaman gitu ya. Nah, ini asetnya ada sekitar 38 yang saya masukkan. Jadi kalau semakin banyak aset nanti proses untuk membukanya juga memang agak lama gitu ya. Jadi loading objeknya agak lama juga. Ini ada per 22 dari 38. Nah, ini halaman pertama, ini judul ini ada berapa slide? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 slide ya. Nah, kita ke slide pertama, ini cuma judul. Nah, ini yang gambar berdiri ini saya bikin di Canva Bapak Ibu. Saya bikin di Canva, terus baru saya upload. Kan 2 dimensi ya. Ya di sini ya, kita bisa upload gambar kita, unggah gambar 3D custom ya. Gitu kayak gitu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa unggah gambar. Nah, gitu. Nah, terus ini dari Canva saya masukkan. Di sini tambah teks, kemudian ini tombol next untuk masuk ke halaman kedua. Nah, halaman kedua ini seperti apa ya namanya? Seperti daftar isi gitu ya, atau menu, daftar menu gitu ya. Ini sama, ini juga gambarnya saya bikin di Canva, kemudian saya ini kan. Nah, gitu. Kalau sudah, nah ini ada tombol close, jadi nanti kalau ini diklik, dia akan kembali ke halaman pertama ini. Nah, gitu. Terus ini yang slide ketiga, ini halaman pertama, rumah Lamin. Nah, ini nanti kalau saya klik tombol home, dia akan kembali ke scene 2. Kemudian ini ada tombol back dan next ya. Nah, itu saya pakai ini. Nah, ini kalau diklik angka 1, nanti akan muncul keterangan tentang rumah Lamin dan voice-nya gitu ya. Sebentar kita pratinjau ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa bikin seperti ini juga. Ini sebagai MPI ya, multimedia pembelajaran interaktif. Jadi bisa. Nggih, monggo Pak. Banyak Bu. Ya, monggo silakan. Untuk di slide 2 kan tadi ada, kalau tidak salah ada 6 gambar rumah adat. Ya. Kalau gambar rumah adat itu dijadikan sebagai tombol, bisa apa tidak, atau harus? Bisa Pak. Ini saya jadikan tombol. Kita coba ya. Kita coba ya Pak ya. Artinya perlu proses di convert menjadi tombol, atau langsung pakai yang petir itu? Sebentar, ini saya cek dulu. Oke, kita cek next ya. Nah, ini ada gambar-gambar ini ya. Ya. Nah, ini kan tadi gambarnya dari Canva itu kosong Pak. Cuma kotak warna ungu, kotak warna merah, kotak kuning, kotak hijau ini kosong. Kemudian gambarnya rumah adat ini saya ambil objek 3D di sini. Jadi ini misalnya ini mau langsung ke Toraja ya, rumah Tongkonan. Nah, itu pakai masuk lewat petir untuk? Iya, pakai petir tadi Pak. Oh, ya. Ini mau kembali ke home ya. Nah, kemudian kita
Kalau mau urut juga bisa. Ini nomor 1 ya. Itu di next. Ya, ya. Nah, Kalau menggunakan next urut. ya urut. Kalau gambar nanti. Nah, ini kesalahan saya belum bikin untuk stop. Jadi bertumpuk ketika belum selesai. Nah, saya kesalahan di sini karena ini kan saya dulu bikinnya masih awal-awal saya kenal assembler ya. Jadi saya belum bikin stopnya. Oke, gitu. Jadi kesalahan saya di sini itu. Jadi stop di setiap scene atau di harusnya saya buat begitu. Waktu itu kan saya masih belum paham ya. Nah, belum ini pro. saya buat di ini karya saya pertama malahan Pak untuk tugas saya sebagai waktu itu TOT itu. Ini adalah karya pertama saya. Jadi masih setengah-setengah gitu pakai interactivity. Nah, ini coba saya ini ya. Saya cek. Nah, ini kalau play button kita skin ke halaman menu, bukan slide 1 lagi. Karena ini di sini setiap slide-nya sudah saya kasih nama, Pak. Iya. Nah, ini nama slide. Kalau di sini kan ada informasi umum. Nah, ini menu 1, ini menu 2 gitu. Jadi bukan slide 1, 2, 3, 4 lagi gitu ya namanya. Oke. Kemudian di sini interactivity-nya, nah di sini kan ada gambar. Nah ini background-nya itu kan kosong ya Pak ya? Iya, iya. Nah terus ini gambar ini saya tarik dari 3D-nya sini. Nah ini kalau yang di klik gambar lamin, dia akan ini, klik ini, gitu ya. Nah kemudian di slide sini, nah ini chat media voice rumah lamin playing. Nah ini misalnya nih mau saya tambahin ya, supaya bisa stop. Nah, jadi kalau misalnya dia nanti akan klik yang lain itu dia akan stop ya. Nah, ini sama kita mau nambahin di sini. Jika nanti home button-nya diklik, maka dia akan mati gitu ya. Set media voice rumah lamin. Ini saya klik di sini. Selain dia nanti pindah ke halaman menu, ini mau kita stop. Stop. Nah, kayak gitu. Itu ini loopnya kita matikan ya. Terus ini mau kita duplikat untuk yang lain. Jadi kalau selain home button nanti setelah ini udah nyala, home buttonnya kita klik mati, track buttonnya kita klik juga akan mati gitu ya. Ini bisa langsung bisa langsung kita duplikat, klik kanan duplikat. Nah, nanti dia akan di atas sini ya Pak ya. Kalau nyari di duplikat atau di copy dia akan ke atas. Nah, kita switch. Kita duplikat lagi. Nah, duplikatnya ada di atas sendiri. Nah, itu kita coba ya untuk rumah lamin. Ya, masih tidak. Karena memang ini karya saya yang pertama nanti ternyata masih banyak kesalahan gitu. Rumah lamin ini ya nomor 1. Oh masih belum. Oh maaf belum saya simpen. Belum saya simpen. Oke. Itu rumah lamin. Saya cek lagi. Sebentar Bu, mau nanya. Iya. Itu kan per slide per scene-nya. Kalau belum diklik next kan dia tidak akan lanjut. Iya. Nah yang dibuat state-nya yang stop tadi itu yang bagian mana Bu? Di bagian kan di setiap scene-nya itu dia mesti berhenti kan sebelum diklik next atau back itu atau preview. Nah yang di stop itu yang scene mana? Yang scene yang di situ.
Yang di semuanya atau yang ada tanda home-nya? ini kan ketika diklik right button, dia akan stop gitu. Kalau ini yang left juga akan stop. Tapi kok ini belum berhasil tadi. Coba kita cari lagi penyebabnya apa gitu ya. Kalau atau di stop dulu baru switch screen ya. Coba ini saya pindah. Stop dulu baru ke pindah halaman. Coba saya cek lagi. Memang harus trial and error Pak ini, jadi sama-sama ini ya. Ya. Coba. Ya, berarti dibalik Pak. Set medianya di off-kan dulu, baru pindah skin. Nah, coba kita lagi misalnya ya. Kita perhatiin lagi. Nah, ya betul. Ternyata begitu, Pak. Ya, yang tongkonan kan belum kita set media untuk stop ya. Ya, kurang lebih begitu ya, Pak ya. Oke. Ini nanti saya ini lagi. Saya edit lagi. Itu untuk yang contoh media yang banyak slide-nya atau banyak scene-nya. Tuh, kemudian saya kembali ke ini, kembali ke yang lain. Sekarang nih kita mau nyoba untuk nambah aset yang tidak ada gitu ya, yang belum ada. Itu kita mau pakai BLR coin gitu ya. Jadi kita mau bikin project baru, mau buat project untuk mengenerate AI dari gambar yang sudah ada gitu ya. Ini kita pilih yang paling kanan Bapak Ibu. Tadi saya sudah mencoba untuk nyari gambar kamera video ya. Nanti mudah-mudahan bisa untuk kita klik tambah di sini. Nah, kita usahakan untuk gambarnya itu sudah di remove background. Gitu ya. Iya. Bisa sudah di remove background. Nah, kemudian hasilkan 3 objek 3 dimensi. Ini nanti berbayar 35 koin. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu belum punya koin, itu bisa membelinya. Ini akan di-generate ya. Kita tunggu sampai 100%. Itu tidak ada aplikasi di luar assembler yang bisa menggenerate 2D ke 3D. Harusnya ada mungkin. Mestinya ada Pak. Ya. Mestinya ada, karena ini juga baru Pak di assembler itu mulai ada generate AI ini, karena kebanyakan kita ambil dari SketchUp. Bentar saya carikan namanya ya. Atau mungkin bisa diambilkan dari Blender atau 3D Max. Iya, bisa. Nanti tinggal ekstensinya apa itu, Bu? GLB, Pak. GLB. Jadi mungkin misal di Blender buat sendiri. Mungkin kalau misalnya nanti ada yang lain gitu ya. Diekspor atau di save as, diekspor biasanya ekstensi GLB ya. Ya, misalnya ini ya, saya coba sambil nunggu tadi, sambil nunggu di generate, kita pakai Sketchfab. Biasanya kalau yang pernah saya coba itu di Sketchfab, Pak. Sketchfab.
itu. Nah, ini saya mau cari kamera gitu ya. Nah, ini kan udah banyak yang ada ya Pak ya. Kita cari Iya. yang gratis. Yang gratis Iya. misalnya Bapak mau cari yang mana Pak? Kamera. Yang Polaroid mungkin ya? Iya. Oh, yang umum aja, yang Oh, yang umum aja. Oke, yang umum. jadul aja, yang jadul. Yang jadul mana ya Pak ya? DSLR aja, DSLR. DSLR yang kamera biasa, yang Canon kayak. Yang ini. Ya, bisa ya itu. Ini bisa ya, coba? Ya itu yang. Oke, kita klik, kita lihat dulu. 3D modelnya nanti kayak apa bentuknya gitu ya. Nah, kayak gini Pak. Oh iya. Sip banget. Nah, ini kan bisa ya. Nah, kemudian kita cari dulu nih, kita lihat dulu di bawah. Nah, ini gratis apa enggak gitu ya. Nah, kalau misalnya ada tulisannya, ini sepertinya berbayar kayaknya Pak, coba ya. Kayaknya berbayar ini Pak. Coba cari yang lain. Yang biasa aja. Kita cari yang bebas aja ya, misalnya kamera. Iya. Ini sepertinya tidak berbayar. Nah, ini kan jadi yang ada tandanya kayak gini, bisa download 3D model kayak gini, berarti ini gratis Pak. Siap. Kalau gratis tampilannya nanti ada ini, download 3D model. Oh iya. Kalau tadi kan nggak ada. Nggak ada ya. Yang ini tadi. Nah, yang kamera yang bagus ini tadi kan nggak ada downloadnya, berarti ini berbayar Pak. Gitu. Kalau di SketchUp ada yang berbayar, ada yang tidak. Itu kita pilih yang sebelahnya ya Pak ya, yang putih ya. Kita coba download 3D modelnya. Oke, saya login dulu. Oke, login out. Betul kok nggak mau. Bentar. Login Google. Biasanya mau. Oh iya, berarti akun creation-nya dia membatasi. Bentar Pak, dibatasi ternyata mau ininya, mau downloadnya cari yang bisa. Enggak mau juga. Kita cari yang 3 ini. Enggak dikasih aku. Oh, memang nggak mau sekarang ya. Ya udah lama nggak pakai sejak ada 3D modelnya di ini. Cari lagi mungkin. Lanjut aja Bu yang tadi. Oh ya, udah selesai belum ya, kita cek. Oh belum Pak, belum selesai ternyata. Sebentar. Ternyata belum selesai. Generate-nya karena memang generate. Iya, generate-nya belum selesai. Coba saya cek. Nah, oh sudah. Ini baru 100% ya. Masih menyelesaikan. Nanti akan ada notif kalau udah selesai. Kadang-kadang ya memang perlu kita tinggal kemana-mana dulu gitu. Terus ini menyampaikan pertanyaan Pak Rinto. Iya, oke. Ada pertanyaan kan, ya. Berarti setiap memasukkan aset itu akan mengurangi space. Iya. Iya, betul. Berarti kalau gitu kumpulan project kita semakin banyak yang sudah diunggah itu ya mengurangi space itu juga. Kalau projectnya. Kalau projectnya tidak Pak, tapi saya belum tahu kalau misalnya nih objek yang sudah kita upload di assembler kemudian kita hapus itu nanti akan mempengaruhi proyek kita apa tidak, itu saya yang belum tahu. Belum pernah menghapus soalnya saya ya, dan karena di
di mana kapasitas saya masih banyak gitu, jadi saya belum pernah mencoba untuk menghapus aset yang sudah pernah saya upload. Jangan Gitu. sampai misal aset dihapus begitu Terus proyeknya nggak bisa dibuka. itu nanti ada yang biasanya ada tampilan itu sumber objek itu hilang. Tidak tertampil Nah, ya. iya. Oke. Ini masih ini ya Pak ya, masih uwer-uwer gitu ya. Proses, ya. Masih proses. Karena mungkin sinyalnya juga ngaruh ya. Nah, di sini ada beberapa tips ya Pak ya untuk mengenerate AI itu memang diupayakan formatnya itu yang rasio 1:1 gitu ya. Kemudian objeknya tidak terlalu banyak, makanya diminta untuk kalau bisa objeknya spesifik satu objek gitu, supaya ini tidak apa namanya, tidak membingungkan si AI-nya. Ini kayaknya kok stagnan ya, nggak nambah-nambah ya. Bisa saya kalau saya refresh ngulang dari awal nggak ya? Kurang lebih tapi caranya seperti itu. Nanti kita akan melihat Nanti hasilnya. setelah hasilnya berarti jadi objek Jadi 3D, 3D yes. gitu yang siap pakai tanpa background. Tanpa background. Iya ya. Sudah bisa membayangkan hasilnya seperti yang di pustaka tadi yang ada. Iya. Saya coba. Nah, ini salah satu contoh hasilnya Pak Tamborin. Ini. Lihat ya. Nah, ini hasilnya yang sudah caranya seperti itu tadi. Supaya tidak terlalu ini ya, lama kita nunggunya ya, karena memang sinyalnya sangat berpengaruh. Nah, hasilnya kayak gini Pak. Gambar aslinya sebentar saya tampilkan gambar aslinya sebelum saya pembandingnya ya. Jadikan 3D sebentar. Taruh mana ya? Itu gambar aslinya gambar 2D, 2 dimensi. 2D saya download. Saya download terus, dari internet. Terus dihilangkan backgroundnya atau sudah PNG Bu? Saya hilangkan backgroundnya. Tapi kalau mungkin PNG juga sudah bisa langsung. Bisa. Sebentar, saya bukakan ini. Gambar aslinya kayak gini. Nah, ini gambar aslinya. Iya. Tamborin. Ya lebih mirip ya Pak. Jadi kayaknya gambarnya juga tidak terlalu jauh dari hasil akhirnya. Yang agak berbeda yang ini, yang harmonika jadi lebih sederhana. Coba ya, saya ini gambar aslinya ini gambar aslinya. Terus setelah jadi 3D-nya jadi lebih jadi lebih sederhana. Sebentar, saya ini kan. Hasil 3D-nya jadi begini. Nah, jadi begini hasil, jadi lebih sederhana. Ya, dihilangkan tulisannya karena merek itu biasanya disamarkan atau. Ya kayak gitu. Ya mungkin nanti kalaupun nanti Pak Haris mau generate sendiri itu bisa. Nah, jika ini Pak Haris mau menggenerate berarti perlu membeli BLR. Koin BLR itu ada yang paket 9.900, ada yang mau beli berapa boleh. Per apa itu Bu? 9.900. 1.900 itu satu kali generate Pak. Oh, satu kali. Iya, satu kali generate. Karena satu kali generate itu 35 koin
Coba saya Ya, ya. ceknya di sini. Kalau di sini di akun yang saya yang ini kan apa ya sudah punya BLR koinnya ya. Kalau yang satunya tadi belum punya. Sebentar. Cek harga ya, cek harga dan cara pembelian gitu ya. Nah ini kan saya masih 0 ya. Nah ini kita klik koin BLR-nya. Nah ini Pak, oh sekarang sudah naik dari 14.900, waktu itu masih promo. Nah tapi kalau beli yang 350 malah dapat 99.000 Pak harganya Pak. Lebih murah. Lebih murah gitu. Jadi kalau saya kemarin beli yang 350, harapannya saya bisa sampai 10 kali gitu ya. Nah gitu, saldo tidak akan expired ya gitu. Bisa pembayaran pakai kris gitu ya, misalnya kirim saya email tentang update boleh, enggak juga enggak apa-apa. Nah persiapan pembayaran tinggal di scan aja itu krisnya. Nah itu kayak gini. Nah ini kan nanti dibayar sebelum tanggal 2, jadi 24 jam ya Pak ya. Nah ini kalau dibayar ya dibayar aja, kalau enggak ya enggak usah gitu. Kayak gitu. Ini saya tidak lanjutkan ya. Ya. Itu. Jadi mau belinya diklik di bagian sini PLR-nya. Oh di atas. Iya di atas itu ada. Nah dulu Pak awal-awal pakai belajar ID itu kita dapat 1.000 koin 1.000 koin BLR gitu. Tapi ternyata belum tahu kalau bisa buat ini gitu lah waktu itu, terus malah saya habiskan Nggak untuk beli kepake. aset. Saya habiskan untuk beli aset paket bundle iya gitu. Jadi tahu gitu saya pakai buat generate AI sebanyak-banyaknya gitu ya. Soalnya kan di sini saya banyak aset yang belum ada gitu. Jadi tahu gitu nanti ya nggak apa-apa. Terus saya beli lagi yang 100.000 tadi. Begitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi, Pak? Sementara seperti itu, Bu. Iya, oke. Mungkin ya seperti itu tadi. Kalau misalnya ada tutorial PDF yang Ibu punya, mungkin bisa jadi bahan bacaan Bapak Ibu. Sebab kalau kita kurang lihat video 120 menit lihat gini kan baru mikir terus lanjut harus ini lagi gitu ya. Oke. Sehingga kalau ada ya, Pak, PDF-nya yang mungkin apalagi kalau berbahasa Indonesia kan itu bisa sangat membantu. Apalagi misalnya modelnya macam kayak project, misalnya membuat pembelajaran ini, langkah pertama ini, klik ini, sehingga plus gambarnya ya Pak ya. Oke, siap. Itu kalau dalam bentuk PDF. Mungkin itu sangat bisa bermanfaat kalau seperti itu. Itu saja mungkin. Oke, baik, terima kasih masukannya Pak Haris, sangat memang selama ini tidak terbayangkan untuk membuat semacam tutorial book gitu ya, tapi keren. Saya sangat mengapresiasi usulnya Pak Haris, mudah-mudahan nanti saya bisa menyempatkan untuk membuatkan ya Pak ya. Nanti, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Kemudian ini ada info ya, jadi sedikit saya sampaikan informasi bahwa nanti itu di tahun 2026 itu akan ada agenda dari assembler itu adalah TOT untuk assembler certified trainer atau ACT. Nah, ACT di batch 2. Kalau batch 1 itu kan ACT ini sudah dilaksanakan di bulan kemarin ya?
Agustus kalau nggak salah, mulai bulan Agustus gitu untuk batch 1. Nah, sekarang di batch 2 ini ada lagi Bapak Ibu, ada lagi untuk menjadi ACT di batch 2. Oke, kemudian saya inikan dulu, saya tunjukkan. Tapi ini kalau yang ikut malam ini kan sama yang hari pertama kemarin kan kurang lebih berapa orang? 17 atau 18 itu. Kan posisi dalam status unranked, itu belum terranking lah. Kalau mau misal ngikut kan itu mungkin ada tipsnya gitu ya. Persyaratannya harus poin berapa untuk ikut yang seperti yang ditawarkan Ibu tadi. Yang ACT ya? Iya. Oke. Untuk ACT ini Pak, syaratnya sebentar saya tampilkan ya. Syaratnya itu adalah sudah level 4. Level 4 itu kurang lebih Nah, ini poinnya itu 600 pencet yang satunya. Nah, ini minimal level 4. Nah, level 4 itu kalau di poin adalah 600. Nah, 600 itu banyak ya ternyata ya Pak ya. Iya. Nah, 600 ini Bapak Ibu bisa bisa dicapai dengan beberapa cara. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan, itu kan ada task list ya Pak ya. Saya cek dulu. Ada task list yang harus kita kita lakukan. Itu bisa Bapak Ibu mulai dari sekarang. Gitu ya, bisa Bapak Ibu mulai dari sekarang. Jadi ini sebentar saya lihatkan untuk task list-nya. Kemarin saya sudah menyampaikan ada beberapa tugas yang bisa Bapak Ibu lakukan gitu ya. Ada yang poinnya 5, ada yang poinnya 10. Itu langsung ini aja, dicicil saja dari sekarang. Jadi nanti Bapak Ibu mana yang bisa di sini. Kalau yang 5 poin ini ada 11 item itu Bapak Ibu bisa semua, bisa diambil semua. Nah, ini sudah berapa jadinya? Sudah 55 poin ya. 65 poin. Nah, ini untuk yang 5 poin. Nah, kalau yang 10 poin, Bapak Ibu sebenarnya sudah nyelengi 20 poin loh dari pertemuan kita 2 hari malam ini. Nah, sudah mencoba dilaporkan belum Pak Haris? Kemarin baru ngupload yang follow Instagram. Nah, itu semuanya yang bisa dilakukan silahkan di ini dulu. Dicicil. Follow Instagram, terus yang bisa misalnya join komunitas di Facebook kalau punya Facebook gitu ya. Kemudian follow ini Twitter gitu, atau mungkin subscribe YouTube channelnya. Nah, ini ada diklik, ini bisa pindah kayak gini. Nah, ini kan sudah di subscribe ya. Nah, ini langsung di screenshot aja gitu, screenshot dilaporkan kayak gitu Pak. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan apa saja yang bisa, tidak wajib semua. Nah, kemudian Bapak Ibu misalnya bisa ini yang bisa repeatable ya, menjadi partisipasi online, yaitu dapat 10 poin. Kalau kemarin Bapak udah ikut, kemarin kan Pak Haris juga screenshot kan, banyak kan. Nah, itu dijadikan PDF saja Bapak Ibu. Jadi halaman pertama dikasih flyer saya ini adalah flyer yang flyer yang untuk pelatihan ini, info pelatihan gitu ya. Terus ditambah halaman kedua nanti pakai screenshotnya Pak Haris kemarin itu ada screenshot beberapa, ambil 3 atau 4 screenshot saja. Jadi nanti total 5 halaman, terus diupload di sini, diupload di participate. Ya, di ini mana ya.
sebagai partisipan ini ya. Ya, Nah, partisipan. ini kalau di mana di dashboard itu nanti langsung disubmit aja gitu. Kayak gitu Pak Haris. Jadi bisa di bentar ini kok nggak mau dibuka ya. Oh, koneksinya nggak mau. Sinyal. Iya, sinyalnya. Nah, itu bisa langsung di. Terus nanti di ACC-nya Pak biasanya agak lama, jadi tidak usah menunggu yang sebelumnya. Yang kemarin saya upload belum di ACC nih, nggak usah nunggu. Langsung upload saja sebanyak-banyaknya. Gitu. Nanti Oh. begitu Tidak harus kayak prasyarat gitu, enggak. Iya, prasyarat enggak. Tidak Pak, jadi upload aja terus, nggak apa-apa, nggak harus nunggu. Upload saya yang tanggal sekian ini belum di approve, nggak usah nunggu di approve. Upload aja sebanyak-banyaknya. Misalnya sekarang ada 3, upload 3, besok ada lagi 1, tambah 1 lagi, terus gitu. Nanti kalau sudah masanya nanti selesai di approve, itu poinnya akan nambah gitu. Jadi asal nanti di approve, poinnya langsung nambah secara otomatis. Makanya kemarin saya sampaikan di akun saya itu kan saya dalam waktu 1 hari langsung naik level gitu ya Pak. Nah itu karena saya nguploadnya berhari-hari, hampir 2 minggu itu saya upload terus. Upload waktu itu kan ada roadshow webinar assembler, saya ikuti Pak, saya laporkan kan dapat 10 poin gitu kan ya, sebagai peserta. Itu saya upload terus, ternyata menumpuk. Nah hasilnya itu ternyata cukup saya untuk naik level sampai 2 level sekaligus kayak gitu Pak. Karena di approve sekaligus. Iya, di approve sekaligus. Nge-approve-nya dalam waktu 2 hari. Jadi di approve saya kan waktu itu kalau nggak salah saya sampai upload hampir 15 laporan selama 2 minggu. Nah kalau ini Pak Haris, apalagi kalau misalnya Pak Haris sama Anu Butias misalnya punya blogspot gitu ya, kegiatan ini Bapak Ibu tulis di blog. Nah itu nanti tulisan blog sendiri bisa dilaporkan, poinnya 20, 10 untuk screenshot kegiatan ini, jadi dapat poin 30. Nah ini 2 hari nih, hari Selasa kemarin sama hari ini. Misalnya hari Selasa kemarin tulis di blog, dilaporkan dapat poin 20, screenshot kegiatan dapat poin 10, 30, 2 kali pertemuan ini sudah dapat 60. Nah kayak gitu Pak. Jadi triknya adalah kita lakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan daftar yang ada di Taslis ini. Nulis blog ini ada di 20 poin kalau nggak salah. Sebentar kalau blog itu kan misal kita pakai Google Sheet bisa nggak? Bisa. Masuk kategori blog ya? Blog ya, tulis di blog tertulis. Boleh. Nah ini anunya ketentuannya. Disajikan dengan API gitu ya. Kemudian Bapak Ibu misalnya bikin RPP, ini kan mau bikin RPP ya Pak. Nah RPP-nya Bapak kan kemarin ada mau dikasih LKPD berbasis assembler ini. Ya. Ada QR markernya di situ, kirimkan RPP-nya dapat 20 poin. Pak Haris bikin RPP 4 untuk 4 TP misalnya dapat 80 poin gitu Pak. Jadi ini masuk mana yang site-nya ini? Yang test list-nya ini? Oh ini linknya? Iya. Linknya saya kirim di chat ya Pak ya. Oh ya. Ini bisa dicek nanti. Boleh sambil diklik. Mumpung ini kan ganti tahun pelajaran baru. Biasanya kalau sudah di tengah jadi agak-agak gimana gitu. Iya betul. Nah kayak gitu, bikin RPP ini dikirim di chat ya Bu anunya? Iya di chat Pak. Nanti di grup juga akan saya ini. Oh, iya, nah ini kalau yang 50 poin ini Bapak Ibu bikin komunitas.
Kalau anggotanya sudah 50 misalnya, nah itu bisa. Misalnya Pak Haris di sekolah, gurunya ada berapa Pak Haris? Wah, enggak sampai 50, cuma 40. Bikin aja grup Bapak Ibu Guru MGMP misalnya, Bapak Ibu Guru MGMP bikinkan grup untuk komunitas ACE, itu ya, nanti dilaporkan dapatnya 50 poin Pak. Itu Komunitas apa Bu? ACE, ACE. Oh Ya, jadi misalnya Bapak Ibu, bukan komunitas ACE pun bisa, misalnya Pak Haris mau diseminasi nih, mau mencoba untuk sharing sama teman-teman, atau Pak Haris bikin grup tentang assembler, nanti ngundang saya untuk jadi narasumbernya misalnya kayak gitu. Nah, grupnya Bapak Ibu, Pak Haris Adi sudah 50 anggota, laporkan saja bikin jadi 50 bisa. Misalnya tidak harus Pak Haris nanti yang mengajarkan, misalnya Pak Haris belum merasa masih belum pede untuk diseminasi gitu, boleh nanti ngajak saya gitu, boleh gitu Bu Pak. Jadi itu offline apa online online? nggak apa-apa, online nggak apa-apa. Jadi misalnya di MGMP Pak Haris mau mengadakan webinar apa, silahkan gitu. Nanti ada ininya. Nah, nanti Pak Haris misalnya jadi narasumbernya meskipun di bagian awal, atau jadi nanti Pak Haris nanti hanya memperkenalkan tentang assembler, nanti prakteknya dengan saya gitu boleh. Atau Pak Haris jadi moderatornya. Kalau jadi moderator nanti poinnya 30 kalau nggak salah moderator. Oh iya, siap Bu. Nah ini, sebentar. Pembicara pendamping. Nah, pembicara pendamping bisa. Jadi misalnya nanti saya yang mengisi, Pak Haris atau Bu Tias nanti misalnya mau bikin agenda bisa. Ini nanti dapat 30 poin. Gitu. Sebentar, kalau yang jadi moderator mana ya saya? Oh, 15 poin deh moderator. Nah, jadi moderator 15 poin. Iya. Nah, ini nanti bisa dapat poin 15 jadi moderator. Kayak gitu Pak. Jadi apapun yang bisa dilakukan selama itu berhubungan dengan assembler bisa kita laporkan. Misalnya Bapak buat proyek, kemarin udah jadi toh Pak proyek yang kemarin? Yang hari pertama? Jadi tapi belum ini Bu, maksudnya itu tidak sesuai dengan mapel saya, hanya nggak apa-apa, nggak harus sesuai dengan mapelnya. Misalnya Pak Haris buka assembler, kira-kira itu ada aset yang Pak Haris tertarik, terus ada ide, oh saya mau bikin ini gitu, silahkan saja dibuat proyeknya, nggak harus sesuai dengan mapel Bapak Ibu. Nah, misalnya tidak bisa dipakai oleh Pak Haris di pembelajaran di kelas, setidaknya mungkin mau bikin untuk IPA misalnya, bisa bantu Bapak Ibu guru yang ngasih tau IPA gitu kan Pak. Jadi tidak harus untuk mapel kita sendiri gitu. Saya pernah bikin yang bahasa Inggris, saya gunakan untuk teman-teman yang guru bahasa Inggris kayak gitu Pak. Nah, proyek itu dilaporkan. Nah, dilaporkan. Contoh pelaporan proyeknya coba saya bukakan ya. Untuk yang contoh proyeknya laporannya, yang membuat proyek itu tadi berapa poin ya? Bikin video tutorial juga bisa. Membuat Nah, kalau membuat proyek ini saya share screen dulu. Nah, membuat proyek ini
yang di screenshot oleh Pak Haris nanti di sini Pak. Berarti ada Tampilan. formatnya. Cuma ini aja supaya bukti bahwa itu proyeknya Pak Haris. Di sini kan ada nama ya Pak. Ya, oh iya. Nah itu kita screenshot di bagian itu. Nah kalau misalnya Pak Haris ada ini diletakkan di LKPD, Bapak Ibu buat ini kayak gini. Ini tidak harus begini formatnya karena ini pas tugas ya. Jadi ini ada template dari penugasan. Tapi kalau misalnya tidak ada template-nya, Pak Haris cuma cukup ini aja. Cukup ininya saja, cukup screenshot ininya saja. Tidak perlu sampai ke bawah ini, nggak perlu. Iya. Itu ini karena untuk tugas saya laporkan ternyata juga ini Pak dinilai gitu. Jadi memang di assembler itu sangat mengapresiasi usaha kita, apapun yang kita lakukan dengan assembler kayak gitu. Jadi apa saja bisa dilaporkan asal berhubungan dengan assembler. Seperti itu. Nanti kalau misalnya ada kesulitan untuk upload tugas atau untuk jadi itu nanti bisa disampaikan ke saya. Nah, itu kurang lebih itu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Monggo Pak Rinto. Pak Rinto, Bu Tias mungkin mau tanya-tanya sambil nyimak, mungkin ada yang kurang jelas gitu, boleh. Saya sambil siapkan presensinya dulu. Ada pertanyaan di chat nggak ya? Oh nggak ada. Saya siapkan presensinya dulu, nanti presensinya saya share di grup WA nih Pak nih. Nah, terus kemudian untuk sertifikatnya nanti mohon ditunggu dengan sabar karena nanti belum bisa secepatnya saya berikan, tapi insya Allah bisa untuk sertifikat di tahun 2026 nanti. Begitu. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih untuk kebersamaan Bapak Ibu hari ini. Meskipun hanya sedikit yang bisa masuk di Google Meet, tapi saya sangat berterima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Pak Haris terima kasih sharing dan diskusinya, usulannya juga terima kasih. Itu akan menjadi pengembangan refleksi untuk saya, umpan balik untuk saya supaya nanti saya bisa membuatkan LK ya namanya ya Pak, job sheet. Iya Bu. Ya, oke, nanti saya coba menerjemahkan. Oke, terima kasih Bu Tias, tidak apa-apa disambi-sambi karena memang ini masih hujan deras di tempat saya. Kalau di Subo gimana Pak? Kalau ini saya kebetulan di Ponjong Bu, sekolahnya di Subo, tapi Ponjong. Ya hujan Bu, merata Bu. Merata. Oh, dalamnya Ponjong Mbak? Iya Bu. Oh gitu, berarti berapa kilo kalau dari rumah? Dari rumah 30 kilo Bu. Wah, lumayan berarti. Itu kayak saya dari rumah ke SMK Pleret nggak sampai 30 ding. Kalau saya dari rumah ke SMK Pleret, terus sekarang saya alhamdulillah bisa mutasi di SMK Sayegan, jadi lebih dekat sekarang. Oh, yang SMK Sayegannya itu dekat dekat SMA-nya nggak? Dekat. Hanya sekitar 2 kiloan mungkin ya jaraknya. Oke, dekat. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, untuk malam hari ini sudah pukul 21:15. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Semoga diskusi kita malam hari ini bermanfaat bagi saya pribadi maupun bagi Bapak Ibu semuanya. Selamat melanjutkan liburan yang masih libur atau besok sudah masuk. Besok sudah masuk Bu. Besok sudah masuk. Tanggung ya. Saya sudah masuk sejak kemarin tanggal 31 malahan. Karena ada IHT sama saya mendampingi siswa untuk pentas Barata di malam tahun baru, jadi sudah mulai aktivitas lagi di tanggal 31. Baik Bapak Ibu. Cuma dapat 5 hari. Oh iya Bu. Iya. Masih buat celengan tahun depan.
tahun 2026. Oke. Ya baik Bapak Ibu, malam hari ini mari kita akhiri untuk pertemuan kita. Mungkin kalau Bu Tias berkenan untuk bisa open kamera, bisa ikut berfoto bersama. Oke, baik. Jadi kita foto bersama dengan pose assembler ya. Kayak gini. 2 jari gini Bu. 2 jari. Oh, sambil Mbak pegang HP ya. HP ini ya. Ya, oke. Jarinya 2 begini aja. Yuk yang bisa gitu ya. Oke. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita akhiri untuk pertemuan kita pada malam hari ini dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran jaringan, bisa tetap berdiskusi sampai malam hari ini sampai selesai. Itu mudah-mudahan bermanfaat dan membawa berkah untuk semuanya. Mari kita akhiri dengan berdoa mulai. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin banyak salah kata saya malam hari ini. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Selamat istirahat Bapak Ibu, mempersiapkan untuk kegiatan esok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat.